Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MKRI Jakarta Pusat pada Rabu 20 Juli. Putusan tersebut diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dihadiri seluruh hakim konstitusi dan terbuka untuk umum. Seorang ibu asal Yogyakarta, Santi Warastuti, merupakan salah satu pemohon dalam permohonan uji materi tersebut agar narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk keperluan medis untuk sang putri yang menderita cerebral palsy. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners. Memang betul tadi sudah dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji material Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dalam pandangannya, dalam yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tadi, alasan dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan uji material tersebut diantaranya adalah karena dampak dari narkotika golongan 1 yang sangat membahayakan bagi khususnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi mendorong pemerintah atau pihak swasta untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut terhadap narkotika golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi yang dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Diharapkan dari penelitian atau pengkajian tersebut bisa dijadikan dasar oleh pembuat kebijakan atau pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk membuat atau mengubah undang-undang yang telah ada. Tadi juga Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa bukan berarti mereka tidak memiliki rasa empati, sebaliknya mereka memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap para penderita penyakit tertentu. Namun demikian, menimbang dari bahwa dampak dari narkotika yang sangat membahayakan, khususnya golongan 1, maka MK tidak bisa mengabulkan gugatan tersebut dan justru mendorong pemerintah dan atau swasta membuat kajian lebih lanjut sebagai dasar perubahan undang-undang terkait dengan narkotika, khususnya golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan terapi. Selain itu tadi Mahkamah Konstitusi juga melakukan sidang pengucapan putusan terhadap 2 gugatan terkait dengan penolakan undang-undang tentang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di antaranya gugatan dari mantan penasihat KPK Abdullah Yahamahua. Mahkamah Konstitusi tadi menolak seluruhnya gugatan tersebut berdasarkan sejumlah hal. Jadi gugatan yang diajukan adalah uji formil atau uji tentang pembentukan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menyampaikan setidaknya ada 5 asas yang memang disebutkan sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Asas yang dipersoalkan oleh penggugat atau pemohon tadi adalah diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, lalu asas keterbukaan. Dalil-dalil para pemohon dinilai Mahkamah tidak beralasan untuk seluruhnya menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah menjatuhkan amar putusan menolak permohonan untuk para pemohon untuk seluruhnya. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi tadi juga menolak gugatan terkait dengan UU IKN, Ibu Kota Nusantara, atau Ibu Kota Negara dari Profesor Azumardi Azra dan kawan-kawan. Di antara dalil yang juga diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan dalil hak untuk mendapatkan penjelasan. Mahkamah kemudian menunjukkan bahwa dalil yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut
berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, yakni mendengar keterangan dari pemerintah ataupun DPR. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.